lisosom penghancur. Gimana mekanismenya? Jadi lisosom ini ya lisosom, di dalamnya kan ada lisozim nih, dia akan mengeluarkan si cairan di dalam sel dia. Lihat sini. Gitu. Dia akan mengeluarkan satu sel besar ini bisa hancur. Soalnya punya nggak bisa buat ini. Itu mekanisme yang dibutuhkan untuk regenerasi sel. Nggak cuma sel darah aja ya, bisa sel-sel lain, misalnya sel kulit kan ada regenerasi juga, atau sel-sel yang rusak. Jadi nggak cuma sel yang tua saja yang harus dihancurkan, tapi sel-sel yang sudah tidak berfungsi. Misalnya selnya rusak nih, Golgi-nya nggak berpengaruh atau nggak berfungsi, atau terjadi perlukaan pada sel sehingga dia tidak maksimal nih kerjanya, maka sel itu harus dihancurkan oleh lisosom. Gitu. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Aduh, kenapa kalian diam sekali hari ini? Jelas ya? Kalau nggak jelas, ditanya langsung ke saya. Takutnya kita udah jauh-jauh, kamunya nggak paham. Ya, lanjut. Ke mitokondria. Mitokondria strukturnya seperti ini, nak ya. Nah, di mitokondria itu ada 2 membran. Kalau yang lain-lain kan kita taunya cuma 1 membran ya, setiap organel. Ternyata kalau mitokondria dia punya membran luar sama membran dalam. Membran luarnya kayak gini nih, bentuknya kayak kapsul. Membran dalamnya dia kayak gini, berlekuk-lekuk. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa fungsinya? Apa tujuannya membran dalam berlekuk-lekuk? Supaya apa? Ada yang tahu? Halo? Absen 9. Ada ruangan antar membran, bukan, Bu? Betul. Supaya ada ruang antar membrannya. Jadi dia harus berlekuk-lekuk. Betul. Ada lagi? Fungsi lainnya dia harus berlekuk-lekuk supaya apa? Untuk memperluas permukaan. Iya dong, nih bayangin ya. Ini membran luar, dia lurus aja. Kalau misalkan dia berlekuk-lekuk, pasti dia lebih luas dong permukaannya kan, dibandingin yang lurus aja. Ya kan? Nah, kenapa sih membran dalam itu dia harus berlekuk-lekuk? Karena kamu lihat di sini, di mitokondria itu ada DNA. Pada pertemuan sebelumnya saya udah jelasin bahwa DNA itu dia bisa panjang banget. Bisa sampai 1 meter, bisa sampai 2 meter gitu. Ya, meskipun DNA itu dalam sel kita ada dalam bentuk compact gitu ya, bentuk yang dipadatkan, tapi dia tetap aja butuh space gitu. Ya, makanya membran dalam mitokondria itu dia harus berlekuk-lekuk supaya space-nya bisa besar gitu, bisa luas space-nya tuh, karena dia punya DNA. Jadi di dalam membran dalam mitokondria ini kan nggak cuma DNA aja, tapi ada organel-organel lainnya ya, ada granulanya, ada kristalnya gitu, ada matriks. Matriks itu apa? Matriks itu cairan dalam mitokondria gitu ya. Terus ada DNA-nya nih, ada granulanya gitu. Jadi dia butuh space yang besar, makanya dia berlekuk. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, suatu struktur itu dia pasti punya tujuan khusus. Gak mungkin dia berlekuk-lekuk kalau dia nggak punya tujuan khususnya gitu. Kayak misalnya nih ya, membran luar, dia kan nggak punya tujuan khusus ya. Dia fungsinya cuma pelindung aja, makanya dia nggak ada desain aneh-aneh, dia cuma ya udah lurus aja standar gitu ya. Nah, kita lihat fungsi dari mitokondria ya. Fungsinya untuk tempat berlangsungnya respirasi sel secara anaerob. Respirasi sel itu apa?
glukosa menjadi ATP ini tuh. Apakah glukosa saja? Enggak cuma glukosa ya. Ada glukosa, bisa juga protein, bisa juga